Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 9 November 2021, di mana kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran atau Yohanes Baptis Roma. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, untuk keagungan-Mu Kau bangun kediaman abadi dari batu yang hidup dan terpilih. Lipat gandakanlah dalam gereja-Mu pengaruh rahmat yang sudah Kau berikan. Semoga umat yang percaya kepadamu semakin berkembang dan ikut serta dalam pembangunan Yerusalem surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataannya diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Inilah sejarah bagi Gereja Katolik Roma yang luar biasa. Ketika Petrus dan Paulus berangkat dari Yerusalem dan didahului oleh Paulus yang mengadakan survei selama 3 tahun, kemudian Paulus dan Petrus menetap di Roma. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pada awalnya berani berada terang-terangan. Mereka mewartakan kabar gembira di pasar-pasar. Namun perjumpaan mereka di katakombe. Lalu Nero membakar kota Roma dan menuduh ke orang-orang Kristiani yang membakar kota itu. Maka terjadilah pengejaran dan penganiayaan umat Kristiani di Roma. Salah satunya adalah tokoh Petrus Paulus. Paulus lebih dulu dipenggal di luar kota Roma, dan kemudian Petrus menyusul
Dan ketika murid-muridnya mau menyembunyikan Petrus sampai di desa Vatikan saat itu, maka kemudian Petrus melihat Yesus untuk disalibkan kedua kali dan dia bertanya, mau kemana? Mau Fadis? Lalu jawab Yesus, aku akan disalibkan untuk kedua kalinya. Maka Petrus sadar bahwa dia harus berani menanggung risiko dari pewartaan kabar gembira. Maka kemudian dia katakan kepada murid-muridnya, jangan sembunyikan aku, biar aku hadapi para serdadu itu. Lalu akhirnya Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah. Dia katakan, aku tidak layak mendapat hukuman yang sama dengan Tuanku. Dan kemudian dia dikubur di desa Vatikan yang saat sekarang adalah Basilika Santo Petrus yang megah itu. Sesudah Petrus ditangkap, pengejaran terus berlangsung. Murid-murid Yesus berada di kuburan katakombe. Sampai akhirnya lahirlah seorang raja baru bernama Konstantinus Agung yang ibunya Helena adalah seorang Katolik. Ketika itu ayah meninggal, maka Konstantinus menggantikan sang ayah menjadi raja muda di Romawi, kerajaan Romawi. Tentu seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya. Tentu sang anak pun juga mempunyai satu hukum, bahwa hukumnya adalah percaya kepada Dewa Matahari bukan kepada Yesus. Ibu Helena terus tekun berdoa supaya anaknya boleh dibaptis. Tetap tidak mau, maka lalu pada suatu hari, itu bukan sebuah faktor kebetulan. Konstantinus kena kusta. Betapa amat hina seseorang mendapat penyakit kusta dan dia harus pergi ke sebuah lembah meninggalkan kerajaannya. Menangis dan menangis. Dan tentu berlindung pada sang ibu terus mengadakan konsultasi dengan Paus Silvester. Dan kemudian mereka datang ke istana Paus. Dan sembuh. Maka kemudian seluruh kerajaan Roma menjadi Katolik dan Paus mendapatkan tempat yang indah di mana dulu adalah istana musim panas kerajaan yang dipersembahkan yang sekarang adalah Basilika Lateran atau Basilika Santo Yohanes Baptis. Maka pada hari ini kita merayakan peristiwa tersebut. Itu peristiwa iman yang berimbas pada hadiah. Dan dengan sesudah itu Paus sebelum pindah ke Basilika Santo Petrus menjadikan Lateran pusat dari pemerintahan gereja, di mana setiap tahun ada berkat untuk urbi dan urbe, untuk kota dan dunia. Dan kemudian pada abad ke-16 baru pindah. Bayangkan dari abad ketiga berada di sana. Maka Lateran ini menjadi satu simbol bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada gereja Roma. Sehingga penduduk atau umat yang menjadi Katolik cukup banyak di dunia. Sampai hari ini diperkirakan 1,2 miliar. Kenang-kenangan indah dari Tuhan. Nah, lalu kita kembali ke Injil pada hari ini. Dikatakan bait Allah adalah tempat kudus. Memang ada upacara ya, sama seperti mulai hari Selasa kemarin tuh. Mulai hari ini Selasa ada penampakan, galungan, semua orang mengadakan upacara di Bali. Mereka pergi ke pura membawa
apa yang bisa dipersembahkan biasanya kebogan. Demikian pula gereja atau bait Allah, umat datang dalam merayakan persembahan membawa kambing domba dan uang kolekta. Maka di sana seperti pasar, ya pasar binatang ya, jual beli merpati, kambing domba, heboh. Maka Yesus ingin mengingatkan. Apa yang Yesus ingatkan? Kita lebih banyak mempersembahkan itu secara material. Setelah kita mempersembahkan secara material, sudah hati kita kosong melompong. Maka yang harus dipenuhi adalah hati kita. Isilah hati kita untuk cinta pada Tuhan dengan melaksanakan perilaku-perilaku positif. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Helena. Sampai dia bisa membawa anaknya menjadi seorang Katolik dan kerajaannya menjadi Katolik. Berkat doa dan karya. Karena itu kita tidak hanya bisa bercuap-cuap tentang sabda Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Melainkan kita harus membuktikannya di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Karena bait Allah adalah kita sendiri yang dibaptis. Dan kemanapun kita pergi kita harus membawa bait Allah itu untuk diperhatikan kekudusannya. Semoga dengan uraian Injil pada hari ini kita sadar bahwa kita adalah bait Allah yang dibaptis, yang bertanggung jawab atas semua perilaku kita, dan Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat dan karunia-karunia yang berkelimpahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dibuat oleh Santa Helena dan Raja Konstantinus bagi gereja. Nyata, maka lalu lahirlah apa yang dikatakan tadi, mengenang kembali peristiwa kasih Allah melalui gereja Basilika Lateran. Cinta akan Tuhan menghanguskan aku. Semoga hal ini pun juga dapat kita bawa di dalam hati kita agar kita memberi hati kita untuk kehidupan dengan hati-hati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.